Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lenggogeni Putri dengan NPM 1912111024. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Sebenarnya apa sih tenaga kerja itu? Nah, tenaga kerja berasal dari kata tenaga dan kerja. Tenaga berarti energi yang dikeluarkan oleh seseorang atau sesuatu, sedangkan kerja berarti kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari nafkah atau dapat disebut juga dengan mata pencaharian. Jadi, tenaga kerja adalah orang yang mengeluarkan energinya dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebutuhan tenaga kerja. Istilah kebutuhan tenaga kerja diartikan sama dengan istilah kesempatan kerja dihitung per orang, sedangkan penyediaan tenaga kerja merupakan sejumlah orang yang mampu dan bersedia untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tidak memperhatikan faktor upah. Pengelolaan SDM berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan atau aktivitas di dalam perusahaan. Dalam konteks manajemen, istilah ini erat kaitannya dengan istilah analisis kebutuhan, analisis beban kerja, dan penentuan formasi tenaga kerja. Berdasarkan hasil output atau hasil kerja yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja, dapat diketahui berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan atau dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai targetnya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan analisis kebutuhan tenaga kerja? Nah, menurut Martoyo, yang dimaksud dengan analisis kebutuhan tenaga kerja adalah melakukan analisis terhadap kemampuan tenaga kerja yang sekarang untuk memenuhi kebutuhan jumlah karyawan. Sedangkan menurut Komarudin, analisis kebutuhan tenaga kerja bertujuan untuk menetapkan kebutuhan akan personalia yang digunakan untuk mempertahankan kesinambungan norma suatu perusahaan. Yang diperlukan dalam menganalisis kebutuhan tenaga kerja yaitu dengan cara melalui suatu pengukuran beban kerja, sehingga karyawan dapat bekerja secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam menganalisis kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama adalah analisis beban kerja atau workload analysis, yaitu proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang karyawan. Yang kedua adalah analisis kebutuhan tenaga kerja atau workforce analysis. Menurut Martoyo, analisis kebutuhan tenaga kerja adalah untuk mengetahui tenaga kerja senyatanya dibutuhkan. Ikut diperhitungkan juga tingkat absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja atau labor turnover. Oke, sekian presentasi bisnis dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.